Halo Black Pals, balik lagi di Black Life Drive It Modification bersama gue Audi. Hari ini kita lagi ada di Cilandak. Nah, mungkin lo semua udah tahu kita ada di mana dari tulisan di belakang gue nih, ya kan? Udah tahu lah pasti di mana. Tapi tenang aja, ini bukan edisi ulang. Dulu memang kita pernah ngeliput Porsche-nya Mas Chandra yang punya gedung ini. Nah, hari ini kita mau ngeliput senjata andalannya yang satu lagi. Nah, mobil apa kira-kira? Langsung aja yuk kita ke mobilnya. Dan hari ini spesialnya kita akan ngeliput mobil serta modifikatornya. Jadi dalam banget nih pas ini. Bakal tahu spek-speknya, sejarah-sejarah mobil ini dibikin apa sih? Udah penasaran, Black Pals? Yuk, langsung aja kita ke depan. Nah, ini dia nih. Wih, Sehat, Selole, mantap. Selole ya. Gimana, Di? Baik, sehat Mas. Sehat Mas. Sehat. Nah, Mas Randy, Gimana, Di? ini mobil berarti M2 ya Mas ya? Yes, basicnya BMW M2. BMW M2. Iya. Nah, ini berarti kalau dari standarnya M2 kan imut kecil gitu ya. Yes. Ini udah jadi buset udah gede banget ya. Ini ada kali nge-white body-nya mungkin per fendernya bisa sekitar 10-15 sentian. 10-15 cm. Iya. Wah, gila. Lebar banget ya. Lebar banget. Nah, boleh kita kulik langsung kali ya? Boleh dari bagian dong, luar nih, langsung. yang udah diubah tuh apa aja Mas sebenarnya? Oke, jadi ini adalah BMW M pertama di Indonesia ya, yang berani disobek-sobek gitu dan di white body ya. Bener. Ini masterpiece kemarin akhir tahun Akhir tahun 2020 ya. Oke. Jadi ini saya white body kit, jadi saya order dari Amerika. Jadi kit. Ya. Oke. Ini Darwin Pro, dia udah dapat bumper, over fender, oke. dan body kondomnya itu udah komplit semua. Komplit semua. Sampai wing dan juga kap mesin karbon nih, lips karbonnya udah plug and play plug semua. and play semua ya. Bahkan sampai inner fendernya pun mereka bikinin. Inner fender pun udah termasuk juga. Sudah termasuk semua. Oh. Jadi bener-bener saya juga kaget sih begitu Iya, menerima benar. barang. Wih, gila ya, Komplit luar negeri banget. kalau bikin gitu maksudnya. Benar. Ya semua dipikirin. Dipikirin sama dia benar. Jadi kan kalau kita kadang bikin white body apa-apa, begitu Di kita dalamnya pakai udah jalan kosong aja. gitu kan, pakai ember. Benar. Nah, cuman sampai dipikirin, sampai baut-bautnya, letaknya semua, wah gila bener-bener Dan presisi. pas ya semuanya ya? semua gitu. Oh. Jadi kebetulan ini ceritanya mau dibikin mobil ini tuh buat syuting Crazy Fast yang kedua. Oke. Gitu. Kita lagi ada project bikin film itu kan, film genre otomotif pertama di Indonesia kan. Yang diperankan oleh anak-anak otomotif juga Ya, gitu, bukan betul. sama artis-artis, jadi sama car enthusiast Karena juga. antusias juga benar. Tadinya buat itu, tetapi begitu berjalan, tiba-tiba akhir tahun kemarin ada acara perdana Mochi gitu, Oke. mau pergi ke Bali. Bali Hahaha. gitu, dan kebetulan ya body kit sampai sih, cuman ya di pikiran kan ya bangun mobil gini Ya, kurang lebih slow lah, sebulan pelan-pelan lah bener, gitu kan. perlu waktu. Begitu barang-barang sampai saya cuman punya waktu 10 hari. Gitu, gila. Tapi emang top juga sih untuk body kit yang harganya lumayan fantastis ini juga. Ah, Kita pasang-pasangin semua. Oke. Dan Bener-bener nggak ada miss ya Mas ya? nggak ada miss ya, tetap Bener-bener. ada lah namanya Oh, fiber, oke. tapi maksudnya maklum bisa Touch up dimaklumin, dikit aja lah gitu touch up dikit, Oke. dempul-dempul tipis untuk kita fitting lagi. Akhirnya saya bikin mobil ini dari nol sampai jadi begini cuman sekitar 8-9 hari. 8-9 hari. Yes. Itu udah kita ngomong nggak cuma body nih ya. Nggak cuma body. Yang semuanya nih. Tapi kan saya udah by kaki-kaki order gitu. semua. Oke. Saya udah pesan body kit. Waktu Iya. pesan body kit saya tanya dong, saya kalau mau order velg harus spek seperti apa? Dan Mereka dikasih sama mereka. dikasih semua Oh. speknya. Jadi saya cuma by order. Cuma nanti kita mainin di ban aja. Di ban ya, mau bener. setelannya narik atau miti Gitu, gitu bener. kan. Jadi begitu body kit jadi nggak lama velg datang pun Airsas datang, jadi semua tinggal plak dan kita pasangin semua benar-benar kayak plug-in Pro. Tapi basically ini pas datang ini nggak karbon kan dia kan? Untuk diffuser ini karbon,
Cuma lu karbonin lagi? Apa dari merekanya udah ini karbon? aja nih untuk bagian pinggir nih. Untuk bagian pinggir di sini, ini nih, ini tadinya nggak karbon nih, ini saya karbon lagi. Kalau ini udah karbon, ini kan udah dapet karbon. Si bawah itu pun juga ada karbon ya mas? Udah, nah ini tuh belum karbon, jadi saya bilang, wah biar cakep, langsung geber, saya karbonin juga langsung. Karena biar nyambungnya dia biar nyambung. Berarti basically side skirt ini karbon, cuma ada loose stickerin sedikit juga mas? Iya. Jadi pemanis-pemanisnya saya bikin tarikan-tarikan garisnya seperti ini gitu. Jadi nggak terlalu blegedek karbon juga gitu kan. Iya, benar. Rencananya juga kap mesin nanti kalau mau dicat sih saya juga ada mau sebagian yang saya tutupin kayak cat gitu, jadi nggak full karbon juga. Tapi kap mesin emang udah ada kacanya dari sana? Kap mesin dari sananya, dia salah satu trademarknya si Darwin Pro itu, dia kap mesinnya ada kaca gitu. Ada kaca. Kalau dari belakang nih berarti si wingnya juga dari dia semua ya mas ya? Udah plug-in Pro semua. Plug-in semua. Bener-bener mereka hitungin presisinya, saya juga bingung ini gimana nih, nggak mentok apa, tapi bener-bener kita tutup atau apa tuh kayak plug aja udah. Plug aja ya? Nah, kalau untuk kaki-kaki sendiri, Mas? Ya. Ini kan udah M ya udah oke lah harusnya gitu ya. Cuma udah pasti lu pakai air suspension dia nih. Yes. Lu pakai apa aja dan Mas? Jadi untuk air suspension kali ini saya percayakan pada produk RBFT. Oke. Nah ini juga menurut RBFT dia BMW M pertama yang dia pasangin airsus di Indonesia tuh, baru di sini juga. Baru di sini juga, oke. Ya, dan kita coba, patut saya acungin jempol sih. Bener sih. Ini setuju. selama saya main airsus sudah berapa lama, ini termasuk airsas yang ternyaman, terus nggak ribet, manajemennya juga asik gitu. Dan saya sudah mencoba, dan ini kan mobil begitu jadi, langsung dibawa sama si Carok, ownernya langsung ke Bali. Langsung ke Bali. Gitu, tanpa masalah apapun sampai sekarang gitu, airsas nggak pernah ribet gitu. Misalkan ntar ada bocor inilah itulah, ini untuk no problem sama sekali nih ya, sampai sampai detik ini ya. Iya. Oke. Velgnya pakai ring 19, lebarnya 10,5 depannya, tapi ET-nya minus 26. Minus 26. Belakangnya 11,5, ET-nya minus 54. Jadi minus 26 dan minus 54. Ya. Okay. Dan pemilihan warnanya pun, jadi memang dari awal saya memang menganggap body kit ini tuh udah ya heboh ya. Kalau di Indonesia kan kita belum tahu nih diterima atau enggak sama masyarakat kan. Maksudnya ada yang bilang jelek lah atau apa. Takutnya kalau saya kasih warna-warna dengan eye catching, tadinya ownernya pengennya warnanya eye catching, warna-warna ungu gitu. Kalau ungu, gua nggak terusin nih project nih. Wah lu gitu banget. Oke, gini deh katanya. Kita polling. Jadi kita polling tuh bro. Kita polling ke modifikator ternama di Indonesia lah. Ada kita tanya Kiki, kita tanya Andre Mulyadi, tanya Vino gitu kan. Kita tanya tuh, lo kalau di mobil M tuh kerenan warna ungu atau warna charcoal grey? Charcoal grey, oke. Charcoal grey. Ini kita pakai stiker tag wrap yang di wrapping di wrapping center. Karena saya udah persiapkan juga gitu, warna velgnya pun saya pilih warna-warna begini, dibalut dengan black gitu kan. Betul. Jadi begitu jadi menurut saya perpaduan warnanya sih pol. Benar. Jadi aura the beast-nya itu, aura gaharnya itu keluar. Ya lekukan-lekukan ini banyak sebenarnya. Ini kalau dengan warna-warna kalem gini dia lebih ngeredam menurut saya. Kalau kita kasih warna-warna eye catching, lekukannya lebih kelihatan lagi nih kan. Nah Mas, kalau buat interior yang dirubah nih apa aja dia Mas? BMW Recaro Sportster M Edition. Iya, Sportster ya. Sportster M Edition pertama kali juga nih. Ini berarti aftermarket deh sebenarnya. Aftermarket. Ini kita pasangin Recaro ini, dan launchingnya pertama kali kemarin di mobil ini. Gitu. Si konsep itu mobil yang pertama kali pasang Recaro M Edition ini ya di sini gitu. Dan lengkap ya sampai rel-relnya juga. Semua komplit, sampai relnya, sampai elektriknya pun kita ada additional lagi semua. Dan itu lu pesen ke saya pasang di sini semua gitu ya? Iya. Kalau untuk mesin Mas, ada yang lu rubah juga mungkin? Untuk mesin ini, untuk berikutnya kita masih bakal upgrade ya. Ini udah tinggal mesin aja. Untuk sementara ini kita baru exhaust system aja, Eisenman full dari depan sampai belakang. Jadi suaranya pun oke. Dan juga kita remap aja. Remap ya? Gitu. Untuk kedepannya mungkin kita mau nambahin kayak
intake filter gitu-gitu aksesorisnya, jadi lebih kelihatan oke lagi, lebih kelihatan keren lagi begitu dibuka gitu. Jadi begitu kontes pun dibuka galak lah, banyak ornamen tambahan lagi. Ornamen tambahannya. Betul. Ya tapi ya gini-gini aja. Larinya juga buset dah. Ampun. Tadi udah nyoba juga kan. Ini juga udah terbukti kemarin kita pakai ke Bali ini di tol ini sempat dihajar sampai 260 masih. 260 ya. Gitu. Kenapa BMW M2 yang dipilih untuk ini, dan kenapa udah punya M2 akhirnya kok di konsep ini kayak begini? Karena kan ya lu tahu kan nggak umum aja untuk di Indonesia ya. Betul. Gitu. Jadi teman gue ini si Carok ini menurut gue di dalam modifikasi ini dia pol ya. Dia pol. Jadi dia nggak mau setengah-setengah, nggak mau biasa-biasa. Setelah kemarin project Porsche Karmanya gitu kan. Sebenarnya jadi ternyata dia sudah lama. Udah lihat nih body kit ini gitu, tapi bingung gua mau gimana nih. Menurut dia pernah nanya ya nggak dibales gitu kan. Ya karena kan kalau di sana kan, kalau di luar negeri itu kalau kita nggak personal gitu emang rada susah. Iya bener sih, kita harus ada workshop, ada bengkel, ada apa, sehingga mereka bisa tektokan gitu kan. Ini ternyata dia udah lama, dia kasih lihat, bisa nggak lo bikin begini? Ya gue bilang ya bisa lah, kenapa enggak gitu kan. Ya udah gue mau. Serius loh, M2 ini dipotong loh. Ya udah nggak apa-apa gitu. Mobil masih baru gitu. Masih baru bener nih. M lagi gitu M kan. lagi kan, bukan seri 2 biasa. Bener. Dipotong loh. Ya udah katanya. Ya oke, akhirnya terus kan ya kalau gue bikin ini kira-kira heboh nggak? Ya pasti heboh, gue bilang nih. Heboh lah, yang pertama gue bilang dipotong-potong nih M gitu loh. Maksudnya kan, dan juga bisa jadi ya maksudnya dengan kondom-kondom gini udah lama gitu kan. Bener. Kalau kita lihat zaman dulu ya modifikasi yang ekstrim dengan kondom-kondom yang nggak jelas itu juga banyak sebenarnya kan. Bener. Nah tapi saya mau ramaikan lagi nih, maksudnya dengan body kit seperti ini tapi mobil bisa tampil all out. Karena memang desainnya menurut gua dibilang nggak lazim rame kali ya, karena dia rame gitu. Dia agak heboh dan memang nunjukin otot sih. Betul, bener. Tapi kalau lo tadi coba di jalan gitu ya, lo tanya temen-temen, auranya itu kalau di jalan sih menurut gua sih gila sih, luar biasa sih. Ya, sih. Bener ya. Looknya tuh pusat nih, mobil keren banget gitu loh. Galak gitu loh. Galak gitu. Dia aja terus terang kaget kemarin. Jadi gua bener-bener secret project, begitu body kit datang gua tinggal ambil mobil, kayaknya dia juga nggak tahu. Mobil gua bawa dulu ya, mau fitting, memang udah datang. Belum sih. Oh ya udah gitu. Gue bawa, gue kerjain geber tuh kan. Gue tahu dia hasrat dia pengen ikutan itu gitu kan. Gue udah bilang, bro, gue nggak janji ya mobilnya bisa beres. Gue bilang, oh ya udah. Gue pura-pura fitting, padahal body kita datang tuh. Jadi malam itu gue udah geber tuh, prak. Dia tanpa tahu sedikit pun. Yang penting gue ada komitmen, maksudnya warna udah deal, warna itu. Karena kan kalau warna ya nggak bisa lah gue tanpa persetujuan owner lah. Itu vital kan. Udah deal, jadi ya nama juga udah biasa ya modifikasi, jadi benar-benar udah tahu timelinenya gitu. Jadi body udah kerjain, sebagian udah ini, tukang stiker udah bisa langsung nempel, nanti tukang airsas datang udah bisa bikin box belakang gitu. Jadi benar-benar dalam waktu 9 hari, saya ada videonya juga. 9 hari 9 hari mobilnya beres gitu loh. Benar-benar kita geber. Dan begitu keluar, bro, ketemuan dong, ini mobil lagi velg udah datang. Padahal mobilnya udah jadi. Ini kan ngedesainnya kan agak dengan model BBS agak mirip gitu ya. Emang ngambil ke desain ke arah situ juga. Ya karena ini kan velgnya dari SV2 Ford, model-model juga yang bentuknya baru-baru gitu kan. Cuman kan ini saya konsepnya tetap aura racingnya harus ada gitu. Jadi saya memilihnya model-model begitu gitu. Akar-akar begini dengan pemilihan warna seperti ini, ya udahlah gitu. Gitu ya. Jadi nggak saya bikin polish juga, saya bikin itu. Jadi begitu dia ketemu dia sampai, ini mobil gua. Ini mobil gua. Dan yang gilanya lagi, lu kelar besoknya langsung dibawa ke Bali ya? Betul, jadi begitu malam kelar itu saya kasih lihat dia udah geleng-geleng, wah dia udah sedang banget pokoknya, wah gila lu gila katanya. Ya udah, akhirnya udah, belum tunggu, gua harus tes. Jadi setelah ketemu dia malamnya bener-bener gua coba tarik di tol gitu, lari 180, 200, gua keliling Jakarta dulu gitu kan, cek segala macam. Setelah spuring aman, gua bilang. Ya.
mobil aman gitu kan. Ya udah, besokannya pagi-pagi lagi mochi balik pada ngumpul, datang lah nih debis, orang-orang udah geleng-geleng, gila. Apalagi nyampe sana kita kadang ersas gini kan, polisi yang ngawal. Ini jalan, gimana jalan? Dia bilang ini nggak akan bisa nyampe nih, nggak akan bisa nyampe. Dengan ersas segala macam, ya udah aman gitu. Ya. Kemarin ada sekitar 40 mobil yang berangkat ya, mungkin ada sekitar 10 mobil yang lipsnya hilang. Tapi ini dengan mobil keadaan begini, ini aman-aman aja. Tapi kesulitan waktu ngebangun mobil ini tuh kesulitannya di mana Mas sebenarnya? Ya paling sulit ya terakhir ya fitting aja sih, gimana caranya mobilnya. Pas keadaan pendek, mitinya dapat, kerennya dapat. Nah itu kita gonta-ganti ban ada sekitar 4 kali. Pastilah, percaya. Gitu. Jadi gedor-gedor mamat deh, mat gua perlu malam-malam ganti ban. Akhirnya datang ke sono. Akhirnya datang ganti lagi 275, kasih ban 35, kasih ban 30. Akhirnya fittingan terbaiknya ya sekarang. Sekarang ini ya. Ya karena basically ini body kit pertama di Indonesia untuk dia. Betul. Dan lu nanya ke sono juga jaraknya jauh lagi kan. Betul. Ya mungkin selera mereka seperti ini, pas nyampe sini menurut kita kok kurang ya, bannya kurang tebal, kurang apa. Begitu lihat di foto mereka, wah gaya mereka ya ban-ban narik gitu. Sedangkan gua nggak mau. Gua pengen selebar mungkin, semiti mungkin. Betul sih, setuju. Jadi pertama-tama emang gua coba dari belakangnya pernah 315, depannya 295. Wih, nggak bisa. Ini terlalu miti gitu. Akhirnya kurangin, akhirnya fittingannya terakhir seperti itu. Menurut gua nih, lu kan ada dalam setiap proses mobilnya Mas Chandra nih, dari si merah dengan ini kan. Kita ngomong nih bukan mobil yang common, mobil yang kalau di Indonesia nih mobil mewah, mobil sport gitu. Yes. Yang kalau salah pasang, salah gaya nih mobil nih jadi. Betul. Tapi dua-dua mobil ini lu kawal sukses semua nih menurut gua. Tips and trick lu nih untuk ngebangun mobil seperti ini apa sih? Karena kan ya kayak tadi gue bilang bisa salah gaya atau misalnya main potong sana potong sini ntar mobilnya hancur. Betul. Gitu. Jadi pertama-tama ya kalau saya itu bangun mobil kita lihat nih tren yang lagi ini apa sih gitu kan. Yang pasti nggak bisa kita beli dulu body kit terus nanti berikutnya beli pelek. Sekarang udah banyak zaman digital kan. Betul. Saya realisasikan dulu. Oh jadi dibikin renderingnya dulu nih? Iya rendering dulu gini-gini. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Kita main game Need for Speed aja lah. Iya benar kan? Nggak usah jauh-jauh komputer lah. Kita main game Need for Speed ada mobil ini. Benar. Pemilihan warna, pemilihan pelek. Terus body kit begini kira-kira kita bayangin gitu. Yang penting konsep ya. Konsep benar. Dari awal konsep awalnya udah jelas, pengen ke arah mana, yang lainnya tinggal ngikutin pasti. Nah Mas, kita kan tahu nih, ini kan body kitnya fantastis banget nih harganya. Kalau boleh tahu nih Mas, nggak usah harga realnya, maksudnya kisarannya emang berapa sih Mas, kurang lebih? Totalnya aja deh ngebangun semua dengan body kit tuh berapa sih gitu? Total yang dikeluarin kemarin botnya sekitar 500-an. Sekitar 500-an semua. Semua ya? Itu udah include body kit ya? Udah. Dan lu warnain seperti ini gitu ya? Kalau ke depannya Mas, ini mau diapain lagi Mas? Jadi mungkin ke depannya, nah ini jadi challenge lagi sih menurut saya nih. Kalau nggak warna begini, warna apa nih yang cocok? Ya nggak nih? Karena warna ini kalau mau dicat agak-agak bingung juga ya. Dan udah pasti nggak dipernis gitu. Agak dof deh. Tapi kan kita mau cari suasana baru. Nah bener. Itu challenge baru lagi nih nanti. Ya kita tunggu Jadi berikutnya deh. mau ada gebrakan di bagian eksteriornya nih lah ya. Iya, betul. Oke, gue langsung tanya aja. Arti modifikasi menurut Mas Randy Botak? Sedap. Nah, ini versi lu nih ya. Bukan versi Mas Chandra, versi lu nih. Siap. Nah, apa nih Mas? Jadi arti modifikasi itu menurut gue tuh passion ya. Dimana kita membangun passion kita, menerapkan passion kita ke dalam sebuah mobil gitu. Jadi kita senangnya kemana, arahnya kemana. Walaupun mobil balap saya pun, tapi karena saya passion modifikasinya itu tinggi, jadi mau nggak mau pasti mobil balap saya pasti lebih rapi, detailingnya ada gitu. Bahkan mobil-mobil balap saya pernah ikut salah satu kontes gitu dan bisa juara-juara juga gitu. Padahal mobil balap gitu. Benar. Jadi menurut saya modifikasi itu adalah passion dari diri kita yang kita terapkan ke bentuk sebuah mobil. Nah, Black Pels.
Mas Randy ini udah orang lama banget. Jadi kalau lu semua pingin belajar modifikasi atau lu mungkin pengen konsultasi bikin mobil atau apa, bikin boleh. mobil Kita atau apa, terbuka. lu boleh langsung japri dia nih karena ilmunya dalam dan gue yakin lu nggak bakal nyesel. Karena banyak banget yang lu bangun dari dulu, ikutan acara apapun, Ya. itu ada tujuannya gitu loh. Betul. Dan pasti ada arahnya mau kemana. Betul. Itu yang gue suka Jadi, sih, Mas. Betul. Gitu. Jadi ya itu kita bangun mobil racing ya pure racing, bangun mobil elegan pure elegan, stand. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan gitu. setengah-setengah dan harus terarah. Nah, Harus bagian lu terarah. yang ngarahin ini yang gue suka Betul. sih. Nah, kadang kan orang ya ada yang nggak ngerti lah istilahnya kan. Ya mereka misalnya pakai bodi kit apa, pelek apa, nggak nyambung. Tapi mereka suka, ya itu kan yang harus diarahkan yang seperti itu begitu. Setuju. Gitu. Kadang karena duitnya Ya ada, kan? cuma nggak tahu arahnya mau kemana. Betul. Saya. Kadang kan ada bengkel yang tidak mengarahkan, yang asal cuan. Betul. Kalau kita kan udah emang passionnya di dunia modifikasi, jadi ya kita pengen hasil karya kita benar-benar dilihatnya tuh Betul. top Terus. Jadi bukan sekedar duit, tapi Betul. kita menikmati yang kita bangun juga Betul. nih. Enjoy Gitu the loh. process. Benar. Siap. Nah, mungkin kalau mau kontak bisa kemana, Mas? Siap, boleh langsung ke IG aja di DM di BTX Konsep. BTX Konsep Yes, ya. ya. Gitu langsung aja DM. Kalau mau nelpon, tanya aja nomor teleponnya 24 jam bisa ditelepon pokoknya. Bisa aman. Mas, sebelumnya thank you Siap, banget nih. sama-sama. Sore ini udah boleh mampir ke sini, ngerepotin lu lagi jauh-jauh ke sini. Santai. BTW project selanjutnya Foxy boleh kali selanjutnya ya? Boleh ya. Boleh. Thank you Siap. banget, Mas Thank Putra. you, thank you. Siap. Oke, Black Pals, itulah hari ini review kita untuk mobil yang luar biasa, serta modifikatornya nggak kalah luar biasa juga nih. Jangan lupa follow ya. Thank you. Dan jangan lupa juga Black Pals, sebelum kita pamitan, untuk like, comment, and subscribe channel blackexperience.com. Dan jangan lupa nih, tekan tombol notifikasi supaya terus mendapatkan update tentang perkembangan, modifikasi otomotif, dan gaya hidup hanya di blackexperience.com.